Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, di waktu siang ini, waktu istirahat ya, insyaallah kita akan membahas kenangan indah selama Ramadan, dan kita tambahkan sedikit nanti bagaimana bisa kiat, sehat dan tetap istiqomah selama Ramadan. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi Allah, kenangan indah selama Ramadan, dan Ramadan telah berlalu, dan tentunya kalau kita merenungkan kembali selama Ramadan ada kenangan-kenangan indah, dan kita pun bisa mengingat kembali ya, baru sekitar 2 pekan Ramadan ya. Dan tentunya yang diharapkan dari Ramadan adalah kita istiqomah ke depannya dan kita mengingat kenangan-kenangan indah kita selama Ramadan. Kita sebutkan dulu yang pertama, mungkin kenangan saat makan sahur dan berbuka. Terutama makan sahur berbuka bersama keluarga. Dan tidak jarang saat itu adalah waktu golden time untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi setelah dipikir-pikir, waktu bisa ngumpul banget dengan keluarga, ngobrol, makan, itu ternyata Ramadan bisa ngumpul. Ya, karena di luar bulan Ramadan atau misalnya sekarang di bulan Syawal ini, ya bisa jadi itu kesempatan yang langka. Kapan lagi kita bisa minimal ya makan bareng ketika sahur? Insya Allah kalau sahur di rumah pasti ya. Kalau buka ya bisa jadi di kantor, bareng temen gitu ya. Tapi kapan lagi yang full 30 hari gitu kita sarapan bareng, makan bareng, sahur bareng, ngumpul bersama keluarga, dan makan pun disunahkan sambil ngobrol-ngobrol. Kapan lagi? Yaitu bulan Ramadan. Jadi itu kenangan yang pertama. Kenangan indah selama Ramadan yang kedua, ini kita sebutkan dulu ya para jamaah, nanti kita bahas. Kemudian kenangan indah lagi selama Ramadan adalah kenangan ketika kita i'tikaf. Ketika i'tikaf kita fokus ibadah kepada Allah, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan manisnya iman. Kemudian kita berkhalwat dengan Allah, kita membaca Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, merasakan kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang Allah beri hidayah, manisnya iman, berkhalwat dengan Allah. Dan kenangan indah lagi ketika i'tikaf tersebut, kita i'tikaf di masjid. Terkadang di masjid kita tidur ala kadarnya, tidur beralaskan karpet seperti ini, bahkan tidak pakai bantal, tidak tidur di atas kasur yang empuk, yang luas, yang elegan, bahkan tidur ala kadarnya. Tapi di balik itu semua, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan merasakan kebahagiaan. Kapan lagi kalau bukan i'tikaf? Itu adalah kenangan yang indah. Tidur di karpet, gak pakai selimut kadang-kadang. Itu merasakan kebahagiaan, kenikmatan, dan itu adalah kenangan indah selama Ramadan. Kemudian kenangan yang ketiga, kenangan indah selama Ramadan, kenangan membaca Al-Quran dalam jangka waktu yang lama. Salah satu target kita selama Ramadan, kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran minimal sekali selama Ramadan. Mungkin di 10 hari pertama mungkin kita nggak baca banyak, 10 hari kedua ditingkatkan, 10 hari ketiga kita mulai membaca, kejar target. Setelah sibuk
ditambah dengan waktu libur. Bisa jadi kita membaca Al-Quran setengah jam non-stop, membaca Al-Quran 1 jam non-stop. Terlebih di malam hari ketika kita mengejar malam Lailatul Qadar, kita sibukkan malam kita dengan membaca Al-Quran. 2 jam baca Al-Quran, 3 jam, tidur sebentar, bangun, baca lagi Al-Quran. Jadi itu kenangan yang indah. Dan kenapa kalau di luar Ramadan seperti ini, kita baca Al-Quran baru 1 ayat, 1 lembar, 2 lembar, udah merasa cukup, merasa mungkin bosan, merasa jenuh, ya. Dan kenangan itu di bulan Ramadan. Kapan lagi merasakan membaca Al-Quran, ya. Dan kita bisa jadi membaca buku, membaca ini, terlebih di zaman digitalisasi, zaman sosmed, era gadget. Bisa jadi kita nggak betah baca buku. Buku tertentu nggak betah, paling sejam, paling setengah jam udah nggak kuat. Apalagi membaca buku pelajaran, membaca buku manual kerja, membaca buku ini nggak kuat. Godaan gadget. Tapi selama Ramadan kita membaca Al-Quran bisa 1 jam. Dan tentunya tidak mungkin kita bisa bertahan membaca 1 jam, melainkan kita merasakan kenikmatan, kelezatan, manisnya iman ketika kita membaca Al-Quran selama berjam-jam tersebut. Ini kenangan. Kenangan yang keempat selama Ramadan, yaitu kenangan sholat malam. Berdiri lama, mendengarkan bacaan imam, terlebih di 10 malam akhir Ramadan. Biasanya di 10 malam akhir Ramadan, ya, ada gelombang kedua. Mungkin yang bada isya itu sholat malamnya sebentar, sholat tarawihnya sebentar, ya. Biasanya ada gelombang lanjutan, ya, jam 2, jam 3, dan di situ sholat malam dengan berdiri yang lama, bisa 2 jam, 1,5 jam. Kita sholat malam di situ, berdiri, ya. Dan tentunya ketika itu dipilihkan imam yang bacaannya bagus, tartilnya enak, makharijul hurufnya mengena, dan itu semua kita merasakan kenikmatan. Berdiri yang bagaimana lagi yang bisa bertahan seperti itu 2 jam berdiri, kalau bukan berdiri sholat malam, ya. Berdiri merasakan kenikmatan, berdiri mendengarkan bacaan imam yang fasih, yang nikmat. Dan ini pun mengingatkan saya ketika kita sholat di Masjidil Haram, ya, di Haramain, Mekah, Madinah. Dengan berkah dari Haramain, berkah dari Masjidil Haram, bacaan imam yang bagus, banyaknya malaikat yang melingkupi. Itu kalau kita sedang sholat berdiri kemudian imam bacaannya bagus, kita merasakan kenikmatan, kelezatan Al-Quran. Itu seolah-olah kita mengatakan dalam hati, kalau bisa jangan berhenti bacaan imam. Jadi ketika dalam keadaan khusyuk tersebut merasakan nikmat, saya bergumang dalam hati, ya, kalau bisa jangan di stop. Berharap dia membaca bacaan yang panjang. Karena sedang enak-enaknya ini, sedang nikmat-nikmatnya, ya. Dan itu semua kenangan indah selama Ramadan. Kapan lagi? Kenangan yang kelima, yaitu kenangan ketika kita berubah menjadi dermawan, berinfak. Di saat itu kita menghilangkan ego, menghilangkan rasa pelit, dan merasakan indahnya berbagi, merasakan kebahagiaan. Merasakan orang lain tersenyum, kita pun tersenyum. Merasakan orang lain bahagia, kita pun bahagia luar biasa. Memberikan sedekah, memberikan zakat, apalagi menyerahkan langsung, orangnya bahagia, kita pun bahagia. Kita turunkan ego, dan kita pun melawan rasa bisikan setan selama ini, di mana setan yukhawwifu auliya. Setan berusaha membisikkan
terus menerus ke telinga kita, kamu nanti miskin, kamu nanti miskin, kamu nanti miskin. Sehingga itu yang menyebabkan kita pelit, tidak mau dermawan, tidak mau menyumbangkan. Selalu dibisikkan, memang tugasnya setan seperti yaidukumul faqra. Selalu, pokoknya nanti kalau kamu infak sekian miskin. Sehingga ketika ada pilihan 200 ribu, 100 ribu, setan bisikinnya 100 ribu, jangan, nanti kamu miskin. Padahal setelah direnungkan, dihayati, nggak akan miskin 200 ribu. Nggak pernah, nanti kita bahas yang ini. Dan itu kenangan indah. Kenangan indah. Kemudian kenangan indah yang keenam selama Ramadan adalah akhirnya kita selama Ramadan seumur hidup bisa menangis karena Allah. Menangis karena Allah. Dan para jemaah sekalian, kita nggak boleh salah paham. Menangis karena Allah itu yang benar, menangis saat sendiri. Saat berkhalwat. Bukan nangis rame-rame. Bukan nangis berkumpul. Dibuatkan acara. Distelkan musik yang syahdu. Dibacakan puisi yang syahdu. Kemudian nangis rame-rame, ya itu bukan itu yang digambarkan menangis karena Allah. Tetapi menangis karena Allah itu adalah saat dia berkhalwat berdua dengan Allah. Kemudian dia ingat dosanya, dia ingat banyaknya maksiat, dia ingat begitu banyak, begitu baiknya Allah dengan dia, begitu rahmannya Allah sama dia. Dia ingat Allah terus memberikan kesempatan hidup, dia menunda bertobat. Dia ingat terus selama ini Allah telah memberikan segalanya, kesuksesan, kebahagiaan, dan sebagainya. Tapi dia belum kembali kepada Allah. Banyak melanggar maksiat. Dia ingat itu semua, kebaikan orang, dia terharu, dia tersentuh, kemudian menangis karena Allah. Para jamaah sekalian, itu namanya menangis karena Allah. Bukan rame-rame. Dan tidak nikmat, nangis karena Allah ada orang di sebelah. Menangis karena Allah dilihat oleh orang, nggak nikmat, bukan seperti itu. Sebenarnya sehingga sebagian para ulama itu menyembunyikan tangisnya karena Allah. Ketika dia teringat sesuatu, dia teringat dosa, dia tiba-tiba takut dengan Allah. Dia melihat Ka'bah, mendengar azan khas Masjidil Haram, tiba-tiba dia teringat suasana di Ka'bah. Dia teringat suasana dia pernah minta ampun depan Ka'bah, pernah berjanji depan Allah depan Ka'bah. Tiba-tiba dia nangis, mengeluarkan air mata. Kemudian ketika melihat ada teman di sebelahnya, dia berusaha menyembunyikan, dia usap, dia berusaha senyum. Bahkan ada ulama yang ditanya, kenapa kamu gitu? Saya kelilipan barusan. Kelilipan. Dan menangis karena Allah itu kenangan indah selama Ramadan. Dan menangis karena Allah nggak bisa dibuat-buat. Tidak bisa kita nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nangis tiba-tiba, nggak bisa. Menangis karena Allah saat kesendirian. Dan itu dan itu adalah nikmat iman yang sesungguhnya. Insya Allah kita akan bahas. Para jemaah sekalian, kita sudah sebutkan 6 poin kenangan-kenangan indah selama Ramadan. Dan tentunya kita perlu mengingat kenangan ini dalam rangka agar kita istiqomah ke depannya. Dan salah satu fungsi Ramadan adalah madrasah. Supaya kita sekolah lagi. Supaya kita menjadikan kebiasaan-kebiasaan selama Ramadan menjadi kebiasaan seterusnya. Dan itu yang memang diharapkan. Ya, dan memang dalam ilmu psikologi kita butuh suatu momentum. Ada momentum ini, momentum itu, agar seseorang kembali kebangsaannya, ada momentum memperingatkan hari jadi, hari bangsanya. Supaya semangat lagi, ada momentum ujian sekolah. Supaya semangat lagi ada momentum itu. Dan demikian juga kita, Allah sudah membuat syariat ini dengan momentum-momentum. Momentum bekanan Jumat, momentum bulanan, momentum tahunan, itu ada Ramadan. Dan itu semua harapannya supaya kita mengenang kembali. Kita bahas pelan-pelan para jamaah sekalian, insya Allah. Tadi poin yang pertama adalah kenangan saat kita makan sahur bersama dan berbuka bersama keluarga. Kita sebutkan tadi Ramadan yang mengumpulkan. Ramadan yang mengumpulkan waktu golden time kita berkumpul dengan keluarga. Karena di luar Ramadan sulit. Terlebih teman-teman di Jabodetabek ini, di Jakarta, kumpul. Yang katanya pergi gelap, pulang gelap. Makanya masa depan gelap terus kan. Ya. Dan yang mengumpulkan itu Ramadan. Kapan lagi?
Oke lah kalau buka puasa di luar, bisa jadi. Tapi sahurnya itu sama keluarga. Ngumpul, ngobrol, kapan lagi? Itu waktu golden time. Kita menikmati kumpul. Ya, terlebih lagi dalam kita disunahkan ketika makan ngobrol. Ngobrol ketika makan. Adapun nasihat orang dulu, jangan makan sambil ngobrol, maksudnya telan dulu baru ngobrol. Telan dulu makanannya baru ngobrol. Tapi ketika makan disunahkan ngobrol. Makan sahur dengan keluarga, saling bangunkan, dan kenangan indah. Tidak lupa mengingatkan istighfar. Ya, salah satu sunnah ketika sahur adalah memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa. Wahum bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka di waktu sahur istighfar. Demikian juga ayat hadis yang menyebutkan mustajabnya doa di sepertiga malam. Sering mengingatkan, jangan lupa ngobrol sama keluarga. Ya, kita berdoa, ingetin anak, ingetin istri. Jangan lupa berdoa, ini waktu mustajab. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana kita berkumpul sekarang lagi makan, nanti kita kumpul lagi di surga bersama. Sudah pernah belum kita bilang gitu sama keluarga? Waktu yang berkah. Kita ngumpul sebulan penuh, kapan lagi kalau bukan Ramadan? Ya. Terlebih juga berbuka puasa. Ya memang kita bisa jadi buka puasa di jalan. Tetapi pasti ada berbuka puasa bersama keluarga. Dan ini juga momen yang lebih bahagia lagi. Kapan lagi kita berkumpul dengan keluarga? Berkumpul menunggu berbuka puasa. Akhirnya ada waktu. Ya. Dan ketika berbuka puasa, itu momen semua gembira. Bisa jadi kita sedang berkumpul dengan keluarga, ada momen sedih. Momen yang tidak mengembirakan, momen yang tidak menyenangkan ketika bertemu dengan keluarga berkumpul. Tetapi ketika berbuka puasa momennya pasti bahagia. Nggak ada cerita sebelum berbuka puasa suami istri cekcok, suami istri debat. Tidak ada ceritanya ketika berbuka puasa bapak marahin anak. Tidak ada cerita ketika berbuka puasa anak rewel-rewel nggak jelas nangis. Semua berbahagia, menunggu. Ya. Dan itu pun digunakan untuk sama seperti di sahur, itu pun juga digunakan momen bertemu, berkumpul, ngobrol lagi. Ya, terlebih berbuka puasa termasuk doa mustajab lagi, baik sebelum maupun sesudah. Ya. Karenanya dan pasti kebahagiaan, nggak ada. Hanya momen berbuka puasa yang insya Allah tidak ada momen kesedihan ketika berkumpul. Yaitu momen ketika berbuka puasa. Dan ini pun disebutkan oleh Allah disebutkan dalam hadis walis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ya, fatratun inda fitrihi wa fatratun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka puasa. Coba berbuka puasa, ada yang sedih apa enggak? Mikirin utang, mikirin cicilan, ada enggak? Enggak ada, bahagia semuanya. Ya, enggak ada, berbahagia. Dan selanjutnya adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sebagian ulama menjelaskan kenapa bahagia ketika bertemu dengan Rabbnya berdasarkan dengan hadis yang berbunyi asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus ibadah puasa, Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu karena aku. Yatruku ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Ya, hambaku itu dia meninggalkan makanan, syahwatnya karena aku. Wasiyamu li, puasa karena aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas. Sehingga khusus ibadah puasa itu terserah Allah balasnya berapa. Terserah Allah balasnya berapa. Kalau ibadah sholat kita dikasih tahu segini, ibadah ini segini. Artinya ada angka-angka atau ada ukuran-ukuran tertentu untuk ibadah yang lain. Menjenguk orang sakit, mengantarkan mayit seperti koroton, seperti dua gunung. Artinya ibadah yang lain disebutkan batasan, pahalanya segini, pahalanya segini. Tetapi ibadah puasa itu tidak disebutkan. Wa ana ajizi bihi, artinya terserah Allah. Nah, sehingga khusus ibadah puasa ini ibaratnya kita akan dikasih surprise. Surprise.
Ya, karena secara psikologi sesuatu yang surprise itu akan lebih menyenangkan. Sesuatu yang tidak diharap-harap akan lebih menyenangkan. Nah, ketika dia berpuasa, kita nggak berharap, kita nggak tahu pahalanya berapa. Tetapi ketika bertemu dengan Allah, ternyata Allah kasih pahala yang luar biasa, kita akan senang. Ini maksud dari hadis inda farhatun inda liqa'i rabbi. Nah, sehingga para jamaah sekalian, kenapa kita sebut kenangan? Maksudnya kenapa saya sebutkan di semua itu adalah kenangan-kenangan supaya kita melakukannya kembali. Artinya apa? Artinya kalau memang itu kenangan dengan keluarga, jangan sampai setelah Ramadan kita sekeluarga nggak puasa lagi. Coba kita ingatkan lagi kenangan ini bersama keluarga kita. Setelah Ramadan, mumpung Syawal. Kenapa enggak kita sekeluarga puasa lagi? Kita puasa, istri kita puasa, anak-anak juga kita puasa. Sahur bareng-bareng lagi, ngumpul bareng-bareng lagi. Dan tentunya insya Allah berbuka puasa lagi dengan anak-anak. Ya. Yang sebelumnya kita mungkin di kantor, ya ada malas pulang, malas cepat pulang. Tetapi karena lagi puasa sekeluarga bareng-bareng, udah janjian, kita akan pulang dengan semangat karena bakal buka sekeluarga lagi dan kembali merasakan kebahagiaan sebagaimana kenangan Ramadan sebelumnya. Gitu. Kenapa enggak? Ya, sehingga setelah ini mudah-mudahan kita bisa janjian lagi. Sekeluarga puasa bareng lagi, puasa sunnah, puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa 3 hari setiap bulan Hijriah. Kenapa enggak janjian? Kita bahas kenangan yang kedua para jamaah. Kenangan yang kedua ketika iktikaf, berhalwat, berdua dengan Allah, merasakan manisnya iman, ya, merasakan kesenangan, merasakan kebahagiaan, dan itulah kebahagiaan. Ketika seorang dia memiliki hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenangan yang indah. Ya. Karena nggak mungkin seseorang dia diem, nggak pegang HP, nggak pegang ini, tiba-tiba dia bahagia, nggak mungkin. Bagaimana bisa orang diem-diem, ya, nggak ada hiburan, nggak ada HP, nggak nonton, nggak ngegame, nggak apa, dia diem gitu aja. Tidak mungkin bisa berhalwat begitu lama, melainkan dia sedang merasakan kebahagiaan, manisnya iman dan ketenangan hidup. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Sekarang kita buat permisalan gitu ya. Dekat dengan Allah. Karena Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba yang bertanya kepadaku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Ya, dan Allah mengabulkan semua orang-orang yang berdoa. Fa inni qarib. Sekarang kita buat permisalan. Bagaimana nikmatnya dekat dengan Allah dan benar-benar dekat, bukan semata-mata pengakuan, tapi perasaan yang dirasakan. Contohnya sekarang ya, kalau kita dekat dengan penguasa, anggap aja misalnya kita dekat dengan gubernur Jakarta. Kita dekat dengan gubernur orang dekat kita. Gubernur kita bisa kontak kapanpun. Gubernur memperhatikan kita. Dan ketika kita punya hajat apapun, tinggal telepon gubernur akan memberikan semua fasilitasnya. Ibaratnya kita ini orang dekatnya gubernur. Ya, di mana gubernur ini pokoknya dekat, kita dekat sama gubernur dan gubernur pun dekat dengan kita. Ketika kita telepon dia langsung angkat. Ketika kita minta dia langsung usahakan. Dan ketika ketika ada sesuatu masalah, maka gubernurnya akan carikan solusi membantu kita. Nah, kalau kita dekat dengan gubernur seperti ini, maka kita akan merasakan aman, tenang, sejahtera, sentosa, tidak perlu ada yang dikhawatirkan ketika kita tinggal di daerah kekuasaan gubernur. Sehingga kalau kita dekat dengan gubernur Jakarta, apalagi yang saya
khawatirkan dan cemaskan di Jakarta ini. Ada yang macam-macam dengan saya telepon gubernur loh. Ketika saya butuh ini lagi macet di jalan, Pak Gubernur tolong dong. Oh iya siap, dikirimkan. Buka jalan. Ketika saya ada apa-apa tinggal bilang gubernur. Dan gubernur segera merespon. Ketika kita dekat dengan gubernur Jakarta, maka kita akan merasa tenang, aman, sejahtera, sentosa, tidak perlu dikhawatirkan lagi ketika tinggal di Jakarta ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dekat dengan Allah, Rob semesta alam, Maliki Yaumiddin, Rob yang menguasai semesta alam, langit dan bumi beserta isi-isinya, dan bahkan Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, dan Malik, penguasa hari kemudian. Sehingga kalau kita benar-benar sudah dekat dengan Allah, berusaha melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho, mengenal Allah, belajar tauhid, dan berusaha melaksanakan perintahnya, dan kita pun merasakan kedekatan yang benar-benar dekat dengan Allah. Kalau seperti itu, sebagaimana tadi kita dekat dengan gubernur, maka kita pun tidak akan merasakan kesusahan, kecemasan berlebihan, merasa sedih, merasa takut, merasa khawatir, tidak tenang, tinggal di daerah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kekuasaan Allah adalah Rabbus samawati wal ardh. Rob penguasa langit dan bumi. Dan dari itikaf tersebut juga ternyata kita menjadi kenangan indah bagi kita. Kenapa? Karena yang kita sebutkan tadi, ketika itikaf tidur di karpet tanpa bantal, nggak pakai selimut, ala kadarnya, nggak pakai kasur kadang-kadang. Tapi ternyata kita bisa tidur nyenyak, merasakan kenikmatan, merasakan ini dan sebagainya. Dan ini bukti bahwasanya ternyata kebahagiaan itu dan kekayaan itu adalah di hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan hati. Dan ternyata kita bisa. Sekarang bayangkan kita masuk check in ke hotel, kita dapati nggak ada kasur, nggak ada bantal, nggak ada selimut, disuruh tidur di karpet. Gimana kira-kira? Sama ketika kita itikaf, karpet seperti ini, nggak ada selimut, nggak ada bantal, nggak ada kasur. Ternyata kita bahagia, senang. Terlebih bagi jamaah sekalian yang punya pengalaman ya, itikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau yang belum, semoga Allah memudahkan. Tidur, ngemper, desak-desekan. Lihat aja coba tuh videonya hari ke-27 Ramadan, Masya Allah. Itu yang itikaf sampai jalan-jalan, sampai 3-5 kilo dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram sudah full, jamaahnya sampai di jalan-jalan sepanjang 3-5 kilo. Itikaf di situ, tidur di jalan, menunggu, ngemper, desek-desekan. Tapi dia merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dicapai oleh orang yang lain. Dan ini bukti sekali lagi, kenangan indah Ramadan itu memberikan pelajaran innal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan hati, dan kita bisa ternyata. Kita bisa. Ya. Kita bisa, insyaallah. Kenangan selanjutnya insyaallah. Masih ada waktu 10 menit. Mudah-mudahan selesai. Kenangan membaca Al-Quran. Kapan lagi kita bisa membaca Al-Quran berjam-jam, merasakan nikmat. Dan tidak heran kita bisa merasakan nikmat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran huwa shifa, sebagai penyembuh. Dan tafsir ulama dari menyembuhkan di situ, menyembuhkan penyakit hati dan penyakit badan. Sembuh. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan huruf
Tidak bisa membedakan mana ha, mana ha, mana kha. Jangan sampai. Nah, sehingga itu kenangan itu akan memotivasi kita menyambut Ramadan tahun depan dengan bacaan yang lebih baik lagi. Bacaan yang bisa menunaikan hak setiap huruf dan tidak bersalah. Ya, kita baru baca Al-Quran. Belum kita ngomong tentang bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Ya. Salah satu yang membuat kita betah sholat malam, betah sholat di Masjidil Haram adalah karena kita paham apa yang dibaca oleh imam. Ya, ketika imam sedang membaca ayat-ayat tentang surga, kita berdoa dalam hati, Allahumma adkhilni jannah, masukkan aku ke surga. Ketika imam sedang membaca ayat-ayat tentang neraka, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ketika kita baca. Ya. Ya, jangan sampai kita sholat taraweh, kita cari masjid yang paling cepat bacaannya, di mana imamnya terkenal membaca trio kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, pilih-pilih, jangan sampai. Salah satunya adalah dengan belajar bahasa Arab. Kita lanjutkan, waktu kita tinggal 7 menit. Kemudian kenangan selama sholat malam berdiri lama. Ya, merasakan nikmatnya bacaan imam. Ya, itu adalah kenangan. Kapan lagi kita bisa, ya, kita baca dan kita bisa tersentuh dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan sesungguhnya itu kenikmatan, ya, kenikmatan luar biasa, ya, sholat malam, ya. Dan maksudnya adalah, sekali lagi maksudnya kita sebutkan kenangan supaya kita ulangi. Jangan sampai nanti ketika kita sudah mulai mendekati Ramadan, kemudian ditanya kapan sholat malam terakhir. Sholat malam terakhir Ramadan kemarin. Artinya nggak pernah sholat malam lagi. Ya, bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan. Jadi, jangan sampai kita berlalu sebulan, 3 bulan, 5 bulan, kapan sholat malam terakhir? Ramadan. Nggak pernah lagi sholat malam. Nggak pernah lagi bangun sebelum subuh sholat, nggak pernah. Ya, padahal di situ ada kenikmatan, ada kebahagiaan, ya, ada kesenangan. Dan kalau kita pikir secara logika, bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat malam, bangun sepertiga malam, kalau dia sudah merasakan nikmatnya, dia akan berusaha lagi. Ya, karena kalau secara logika nggak mungkin. Emang nikmatnya apa? Lagi nyenyak tidur, bangun. Ya. Kan kalau kita pikir secara logika, seseorang tuh nggak mungkin bisa mau lagi nyenyaknya tidur, lagi enaknya tidur, kemudian bangun. Apalagi dalam ilmu kedokteran, jam segitu adalah jam plus-plusnya. Jam plus-plusnya kita tidur. Jam mimpi itu jam segitu. Ya, jam mimpi, ya. Yaitu terjadinya rapid eye movement kalau kita dalam ilmu kedokteran, ya. Situ terjadinya mimpi jam segitu, plus-plusnya, kemudian disuruh bangun. Dan tidak mungkin seseorang itu tidak mungkin dia paksakan bangun, dia lawan hawa nafsunya, melainkan dia sudah siap merasakan kenikmatan. Sama kayak orang nonton final Liga Champions tengah malam. Nggak mungkin dia bisa ngelawan rasa bangun tersebut kalau enggak dia mengingat ada kenikmatan setelah ini. Nggak mungkin. Sama orang yang sudah merasakan kenikmatan juga begitu. Nggak mungkin dia paksa diri bangun tengah malam, merasa melawan kantuk. Ya, kalau tidak dia akan dia memikirkan sebentar lagi saya nikmat, yaitu nikmat sholat malam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan merasakan kenikmatan. Kenangan selanjutnya, 3 menit lagi. Kenangan berinfak dan berdermawan di bulan Ramadan. Ya, coba kita ingat-ingat, ini kenangan yang indah, di mana kita hilangkan ego, menurunkan ketamakan, ya, dan merasakan kebahagiaan berbagi Ramadan. Benar-benar kita turunkan ego, tamak hilang, ya, dengan sedekah, berinfak, zakat, ya. Terlebih kalau kita menyerahkan zakat atau infak itu langsung kita serahkan kepada orang tersebut pun senangnya luar biasa. Dia ucapkan terima kasih, dia ucapkan jazakallah khairan, dan kita pun juga senang.
kita pun bahagia juga, senang dilihat dia tersenyum, senang dilihat bahagia. Apalagi kalau kita menyerahkan kepada orang miskin, kita datangin rumahnya kumuh, ya beralaskan tanah, ya, atapnya sebentar lagi roboh, ya dia sedih, dia apa? Kita datang, kita kasih zakat mal, kasih beras, kasih ini, dia senyum, dia bahagia, dia mengucapkan terima kasih, dia nunduk-nundukkan diri kepada kita, kita pun bahagia, senang, senyum dan sebagainya. Itu kenangan indah selama Ramadan. Ya. Kita bersedekah. Memang Ramadan bulannya berinfak. Wakana Nabi SAW, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, katanya Aisyah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Setiap orang minta dikasih. Wakana ajwadun nas ma yakunu fi Ramadan. Dan di bulan Ramadan Nabi SAW lebih dermawan lagi. Ya, seperti itu. Ya, dan ini kenangan yang indah. Kenapa tidak kita ulangi? Setelah Ramadan kita juga berinfak. Setelah Ramadan kita turunkan ego kita. Ternyata setelah kita berinfak banyak di bulan Ramadan gak miskin. Karena Nabi SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Itu kata Nabi SAW. Dan tidak pernah sampai sekarang kita ketemu, kenapa bangkrut? Kebanyakan sedekah. Gak pernah ketemu sampai sekarang. Ini benar sabda Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Gak ada. Justru yang kita dengar berita bangkrut adalah orang-orang yang pelit, yang tamak, yang dia itu dunia saja pikirannya, ya nggak pernah sedekah. Jadi kita dengar berita orang-orang bangkrut dari situ. Ya. Dan ternyata ego kita, kepelitan kita itu ternyata kita infakkan selama Ramadan. Ternyata kita kan lawan ego kan, mau nyumbang 100.000, mau nyumbang 5 juta, udahlah. Mau nyumbang 1 juta, udahlah 2 juta lah. Ternyata setelah kita lawan ego kita sumbang 2 juta, nggak miskin tuh. Tabungan masih banyak, kehidupan masih seperti ini. Kenapa itu kita tidak lakukan? Tidak kita ulangi kembali setelah Ramadan. Dan yang terakhir, kenangan indah selama Ramadan adalah kenangan menangis karena Allah, berkharwat karena Allah. Ya, menangis. Tadi kita sudah sampaikan, para jamaah sekalian jangan pernah salah paham. Menangis karena Allah itu menangis yang rame-rame. Menangis yang dipancing. Ya, katanya Ibnul Qayyim disebut buka al-muta'addi. Buka al-muta'addi, tangisan yang menjalar. Itu bukan nangis karena Allah. Kumpul rame-rame. Kemudian disetelkan musik yang syahdu. Kemudian hostnya menyebutkan kata-kata puisi, mengingatkan orang tua. Coba ingat orang tua di desa, sedih begini. Satu nangis, yang lain nangis. Satu nangis, lain nangis. Pas ditanya, kenapa kamu nangis? Karena sebelah saya nangis. Itu namanya tangisan muta'addi. Buka muta'addi, tangisan yang menular. Nah, menangis karena Allah bukan itu. Menangis karena Allah adalah menangis saat sendiri, berkhalwat. Dan itu potensi besarnya terjadi di bulan Ramadan. Ya, ya. Dan tangisan karena Allah semuanya, laki-laki, perempuan. Jangan salah sangka, laki-laki, perempuan. Dan ini sangat dan ini adalah bukti keimanan. Sehingga para ulama mengatakan hati-hati kaum muslimin. Hati-hati kaum muslimin kalau seumur hidup nggak pernah nangis karena Allah. Umur kita berapa? 40, 50. Selama 50 tahun tersebut nggak pernah nangis karena Allah saat sendiri. Hati-hati. Hati-hati seperti itu. Jangan-jangan hati kita keras. Hati kita tidak tersentuh. Hati kita tidak lembut. Jangan-jangan keras, jangan-jangan. Itu diingatkan para ulama. Seumur hidup nggak pernah nangis karena Allah. Baik saat berkhalwat, berdua. Kalau nangis karena ibu, kalau nangis karena bapak, apalagi nangis karena film, nangis karena drama, udah sering. Nangis karena perpisahan sekolah, perpisahan SMA, perpisahan ini, nangis-nangis, biasa. Tapi nangis karena Allah, hati-hati kalau seumur hidup gak pernah nangis karena Allah. Gak pernah. Karena ini contoh, Rasulullah menangis karena Allah, sahabat nangis karena Allah. Ya, karena tadi sebagaimana kita sampaikan, waktunya habis jemaah ya, tambah sedikit ya, mohon maaf ya. Sekarang sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya kita nggak bisa nangis karena Allah, dibuat-buat.
Coba aja sekarang, aduh pengen nangis karena Allah nih, nangis, nggak bisa. Nggak bisa. Coba kita masuk ruangan gelap, matiin lampu, pasang lilin, apa, nangis dong karena Allah, nggak bisa. Karena nangis karena Allah itu mata airnya, dia mengeluarkan air, dan mata airnya bersumber dari keimanan dalam hati. Nggak bisa. Nangis karena Allah saat sendiri, itu karena panggilan hati. Nggak bisa kita itu. Nah itulah menangis karena Allah yang benar. Bukan yang dibuat-buat, bukan yang rame-rame, bukan. Dan mudah-mudahan mungkin setelah ini kita bisa mengumpulkan rasa takut pada Allah, merasakan kasih sayang. Ya, kita ingat kebaikan Allah yang banyak, kita jauh dari Allah, kita bertobat. Ya, seseorang saja yang dia bermaksiat, artinya dia banyak dosanya sama ibunya. Dia enggak patuh sama ibunya, enggak ini sama ibunya. Ya, kemudian ketika dia kembali kepada ibunya, dia menangis di pangkuan ibunya. Dia nangis di pangkuan ibunya. Nah, kenapa sama Allah nggak bisa? Allah sudah maha baik, sudah banyak, kita banyak maksiat, banyak dosa, nggak peduli dan sebagainya. Dan kita kembali kepada Allah. Seperti itu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kenangan-kenangan indah selama Ramadan itu bisa kita ulangi kembali menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga kita terus bertambah ketakwaan dan mengantarkan kepada surga Allah tertinggi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.